Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat istiqomah, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai seorang Muslim, menjadi hambanya yang berusaha untuk selalu mengisi hari-hari dengan kebaikan dan juga dengan ilmu. Dan juga ini merupakan salah satu langkah kita untuk menjadikan diri sebagai hamba Allah yang taat dan memantaskan diri menjadi hambanya yang beribadah bukan dengan kebodohan tapi dengan sadar, dengan ilmu, sehingga ibadah yang kita lakukan benar-benar menjadi ibadah yang eh, sehat dan ibadah yang ihsan, yang itu mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah menyelesaikan bab mengenai istinja, dan itu babnya agak panjang ya, bab agak panjang dan mencakup 2 pertemuan, dan mungkin ini bab wudhu akan mencakup 3 pertemuan, mungkin ya. Perkiraan anak akan mencakup 3 pertemuan karena memang ada pembahasan yang panjang, terutama di bab niat ini yang agak panjang, dan juga nanti akan ada beberapa pertanyaan dan akan ada beberapa perihal-perihalnya mengenai tentang wudhu ini. Seperti itu. Hmm. Baik. Pertama, kalau kita lihat dari judul judul apa namanya faselnya, judul fasel itu berarti judul pembahasan fi faraidil wudhu, bab tentang furud. Furud itu artinya adalah fardun wudhu, yaitu wudhu. Oke, kita seperti biasa kita preteli dulu satu persatu makna dari masing-masing hal ini. Sebentar. Sebentar. Oke, pertama musonif kitab radhiyallahu taala anhu mengatakan furudul wudu. Furud, furud di layar antum ini merupakan jamak. Jamak dari kata fardun. Jamak dari kata fardun. Kalau ada kata fardun, itu apa yang ada dalam benak antum kira-kira? Sama syarat sama Ada yang punya pendapat lain nggak? Ini fardu ain gitu. wajib. Wajib. Ya, ada lagi yang punya pendapat apa? Ada lagi nggak yang punya pandangan lain? Ada? Nggak punya? Ya, jawabannya adalah benar tadi kata antum San, itu adalah wajib. Jadi furud di sini maknanya adalah wajib. Oke. Jadi farud di sini adalah maknanya adalah wajib. Jadi musonif kitab di sini tuh memaksudkan 2 hal. Pertama,
memungkinkan loh ya. Ini memungkinkan musonif kitab itu mempunyai dua makna. Pertama, fardun di sini adalah seperti yang kita sama-sama ketahui. Artinya adalah kewajiban. Kalau misalkan ini adalah sebuah kewajiban, berarti ini masuk dalam susunan atau dalam bab besar bernama al-ahkam asyariyah. Yaitu apa aja? Satu adalah fardun, yang kedua adalah mandub atau sunnah, yang ketiga ada makruh, yang keempat ada mubah, yang kelima ada apa? Muharramah, haram, yang keenam, oh udah, yang keenam. Atau gampangnya begini deh. Ini gampangnya dulu Anda dikasih sama guru Anda begini. Oke. Di bab satunya aja. Nah, di sini. Aja. Nggak apa-apa. Oke. Jadi ini al-ahkam asyariyah. Al-ahkam asyariyah. Ini Anda dapat dari guru Anda. Ini kita dapat ini. Ini disebut sebagai namanya tolabu al-fi'li. Perintah untuk mengerjakan di sini adalah tolabu at-tarki. Perintah untuk meninggalkan. Tarki ya. At-tarki. Oke. Apa nih? Sebentar. Biar Anda nggak salah. Nah, lupa-lupa ingat. Allah. Jadi ada perintah syara yang berupa kita harus mengerjakan dan ada perintah syara berupa kita harus meninggalkan. Oke. Di tengah-tengah perintah dan di tengah-tengah larangan itu ada yang disebut sebagai namanya mubah. Di tengah-tengah perintah dan di tengah-tengah larangan itu ada yang disebut sebagai namanya mubah. Oke. Di sini ada yang disebut sebagai namanya fardun yang tadi kita bilang. Oke. Ada yang disebut sebagai namanya fardun. Di sini nanti di atasnya fardun, oke. Di atasnya fardun nanti ada namanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Ada yang kedua namanya sunnah goiru muakkad. Pernah dengar ya? Sunnah muakkad, sunnah goiru muakkad. Oke. Di atasnya sunnah muakkad di sunnah goiru muakkad ada namanya apa namanya sunnah mutlak. Sunnah mutlak. Ada namanya sunnah mutlak atau naflul mutlak. Mutlak. Jadi ada mubah, fardun, sunnah muakkad, sunnah goiru muakkad, dan nafilah mutlak. Naflul mutlak namanya. Nah ini itu harus ketahui. Karena nanti hukum fikih ini berlaku di antara 5 perkara ini. Ada nanti nama istilahnya itu nafilah mutlak, sunnah goiru muakkada, sunnah muakkada, fardun, dan mubah. Oke. Di sebelah kiri juga sama. Ini namanya tolabu tarki. Perintah untuk mengerjakan. Perintah untuk meninggalkan. Yang mengerjakan tadi tolabun apa tadi? Tolabu fi'li. Tolabul fi'li. Perintah untuk mengerjakan tolabu fi'li. Kalau perintah untuk meninggalkan adalah tolabu tarki. Tarki dan fi'li. Oke. Nah, mubah ini di sini nanti di sini ada haram, ada muharramah.
sesuatu yang haram. Oke. Di atasnya haram itu nanti ada namanya makruh tanzih. Makruh yang mendekati keharaman. Makruh tahrim dulu. Makruh tahrim. Makruh yang mendekati keharaman. Terus makruh yang kedua ada namanya makruh tanzih. Tanzih. Pakai hak kalau nggak salah ya. Tanzih, tanzih. Pakai hak, afan. Makruh tanzih. Tanzih. Tan, pakai zai, tanzih. Terus yang terakhir adalah khilaful aula. Khilaful aula. Nah, ini nanti adalah bahasa-bahasa fikih yang akan antum temui di sepanjang perjalanan antum mempelajari fikih. Yang itu Ted, ulang lagi Ted, makruh Ted. Mak makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman, makruh tanzih itu makruh yang ya kayak makruh-makruh biasanya. Makruh itu sebenarnya perbuatan yang harusnya nggak kita kerjakan gitu loh. Yang kelima adalah khilaful aula. Khilaful aula itu ada yang lebih baik, ada yang lebih baik. Nah, yang lebih baik itu nggak dikerjakan sama dia. Gitu. Misalnya lagi, Nabi memerintahkan A, tapi si ada juga pilihan B. Nah, pilihan B ini kalau dikerjakan itu dia menyelisihi yang lebih afdol. Yang afdol tuh A, tapi dia malah milih yang nggak afdol. Nah, itu disebut sebagai namanya khilaful aula atau khilaful afdol. Mahum? Yang pertama itu ya Hah? Muharram apa? Muharramah. Muharramah. Muharram. Mahum Ted. Mas Ari, gimana? Iya, mahum Ustaz. Oke. Nah, kalau antum sudah paham ini, antum setidaknya sudah punya gambaran bahwasanya nanti hukum fikih akan berputar kepada 10 hukum ini. Pertama ada mubah, sebelah mubah itu ada fardun, ada sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad. Ada namanya nafilah mutlak. Nafilah mutlak. Sebelah kiri ada haram, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih, ada makruh namanya khilaful aula. Nah, ini yang nanti akan antum temui di seluruh seranai kitab yang disebut sebagai namanya kitab fikih. Nah, dengan begini antum nanti jadi bisa menentukan mana yang harus antum lakukan, mana yang harus antum tinggalkan, mana yang harus antum dahulukan, mana yang antum harus akhirkan. Ini adalah kewajiban antum karena sudah mengetahui ini semua. Oke, balik lagi ke tadi. Berarti kalau kita sudah mengetahui itu semua, kita akan bedah satu persatu apa itu makruh, apa itu fardun atau wajib ini, apa itu mubah, apa itu muharramah, apa itu makruh, dan apa itu sunnah. Satu persatu. Oke? Baik. Kalau sudah, kita hapus. Oke. Fardun, ini perhatikan, fardun adalah, oh iya, sebelum Ana ngasih tahu ke antum, eh, ada teknik mencatat dalam ilmu fikih. Ini penting untuk Anda kasih tahu supaya catatan antum itu rapi. Pertama begini, buat bagan begini. Setiap itu punya buat bagan begini. Oke. Tulis di sini itu definisi atau takrif. Definisi atau takrif. Ini antum harus catat. Kenapa? Karena takrif dalam ilmu fikih itu sama dengan hukum syarat. Perhatikan, takrif dalam ilmu fikih itu menempati kesamaan dengan hukum syarat. Oke. Yang kedua,
Tulis di sini tuh ahkam. Jadi di sini tuh antum tulis nanti dari bab sholat, dari bab toharo sampai bab nanti bab memerdekakan budak. Tulis di sini hukum-hukum dari hukum yang tadi Anda sampaikan, ini hukum ini A, hukum ini B. Terus yang kelima, nanti antum disuruh sini qawaid. Jadi nanti ada namanya kaidah fiqhiyah. Misalnya kalau di kita apa amrul imam nafizun, perintah imam itu terlaksana ila akhirih. Jadi nama kaidah-kaidah antum harus tulis. Yang ke sini adalah aro. Aro itu pandangan. Nanti ada pendapatnya ulama ini, pendapatnya ulama ini. Nah, ini pandangan atau pendapat. Oke. Yang kelima afkar. Ya, antum harus mengetahui bahwasanya nanti ada pemikiran-pemikiran fikih yang di situ nanti akan kita jumpai. Ada namanya afkar atau ya pemikiran lah. Nah, 5 hal ini antum harus tulis dalam bab nanti dalam bab dari bab toharoh sampai ke bab memerdekakan budak. Dengan begini antum bisa mengkomputerisasi dalam catatan antum. Jadi ketika antum merujuk kitab antum itu antum kayak nggak perlu kesulitan lah gitu. Oh ini bab toharoh ini bab apa namanya jinayat bab sholat gini. Jadi ya gitu ya. Ana berharap nanti antum punya catatan penting sehingga nanti antum ketika mengajarkan juga pun bisa menyampaikan dengan baik. Ya, buat seperti ini bagannya dan jangan lupa nanti setiap pendapat, kaidah, hukum-hukum, definisi, pemikiran itu selalu antum taruh pada tempatnya. Sehingga ketika merujuk antum bisa dengan mudah menemukan hal tersebut. Nih, mafhum sampai sini? Mafhum Ustaz. Oke, baik ya. Baik, lalu begitu kita hapus. Udah dibuat, San? Apa Mas Aldi masih buat? Udah, Ustaz, Ustaz. Udah ya? Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjut yang pertama. Ada istilah fardun. Oh, oh yang tadi, Afwan. Yang tadi, yang tadi ini, atau tambahin satu kotak lagi. Satu kotak lagi namanya, nggak usah lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak perlu, nggak apa. Oke, Kebiasaan. oke, nggak Nanti perlu. penasaran kita tanya. Nggak perlu. Ada istilahnya, nama istilahnya itu mustolahat. Mustolahat itu ini, apa namanya, masuk ke takrif dia. Masuk ke dalam takrif. Mustolahat masuk ke dalam takrif. Ya. Pertama ada istilahnya itu fardun. Fardun itu apa? Menurut ulama fikih. Menurut ulama fikih adalah fard itu adalah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Mayusabu ala fi'lihi sesuatu yang diganjar saat dia mengerjakannya, wa yu'aqabu dan dihukum ketika meninggalkannya, ala tarkihi. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang kita akan mendapatkan ganjaran pahala saat mengerjakannya dan kita akan mendapatkan ganjaran dosa tentang ketika kita meninggalkannya. Yang kedua, ada istilahnya mandub atau sunnah. Berarti dalam sini kira-kira antum pasti bisa. Apa? Ma yuthabu ala fi'lihi, sesuatu yang diganjar pahala ketika mengerjakannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diganjar hukuman ketika meninggalkannya. Itu namanya mandub. Mandub atau sunnah. Ini pengertiannya. Oke. Yang ketiga, makruh. Makruh itu apa makruh? Makruh adalah ma
yuthabu ala tarkihi, kita akan diganjar pahala ketika meninggalkannya. Kebalikan makruh adalah sunnah, ya. Oke. Ma yuthabu ala tarkihi imtithalan. Di sini ada koidnya lagi, imtithalan. Imtithalan, imtithalan artinya kita memang benar-benar sengaja meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'aqabu, dan tidak diganjar eh, hukuman ketika kita meninggalkannya. Ketika kita mengerjakannya. Wala yu'aqabu ala fi'lihi. Kita tidak diganjar hukuman ketika kita mengerjakannya. Terus yang keempat. Yang keempat ini adalah mubah. Haram dulu deh, haram dulu, haram dulu, haram dulu, haram. Muharrama adalah apa? Adalah yang ma yusabu ala tarkihi. Sebentar, sebentar. Kok mana? Oh iya betul. Haram adalah ma yusabu ala tarkihi. Kita mendapatkan pahala tersebab kita meninggalkannya. Tentunya dengan syarat imtithalan, dengan sengaja, karena perintah Allah Subhanahu wa taala imtithalan, pakai sa ya, tersebut. Terus apa? Wa yu'aqabu, dan kita mendapatkan ganjaran hukuman ketika kita mengerjakannya. Nah, baik. Sudah? Kalau sudah, yang kelima adalah mubah. Mubah. Nah, terus di sini mubah. Mubah itu apa mubah? Mubah adalah ma la yusabu. Kita tidak akan mendapatkan pahala dan juga tidak akan mendapatkan dosa ketika melakukan atau meninggalkannya. Ma la yusabu ala fi'lihi. Kita tidak mendapatkan pahala ketika mengerjakannya. Wala yu'aqabu, dan kita tidak akan mendapatkan dosa ketika kita meninggalkannya. Ala tarkihi. Oke. Mm. Terus yang berikutnya, ini istilah juga yang antum harus tahu. Nanti akan kita jumpai lagi. Pertama ada istilah namanya sahih. Istilah namanya istilah sahih. Jadi perbuatan antum itu sudah sah. Lawan dari sahih adalah fasid. Oke. Apa itu sahih menurut syara? Sahih menurut syara adalah ma waqa'a kafian fi sukutil qada. Ma waqa'a kafian fi sukutil qada. Jadi antum sudah melaksanakan seluruh perihal yang diperintahkan oleh syara. Artinya antum sudah sah melakukan itu dan akan diganjar pahala. Oke. Terus yang ke berikutnya ada Gimana istilah tuh tadi tuh? ma Yang waqa'a soalnya ma waqa'a kafian fi sukutil qadarnya, antum sudah melaksanakan seluruh perihal yang diperintahkan oleh syara. Antum sudah melakukan semuanya. Nah, maka ibadah antum itu sah.
Paham sampai sini? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya Antum melaksanakan, ketika sholat gitu, ah, tapi antum nggak ruku misalnya, Ya. sah nggak itu antum? Nggak sah. Jadi enggak. nggak sah. Jadi antum harus melakukan ruku. Jadi apapun perintah syarat gitu ya, yang diperintahkan oleh syarat, antum harus mengerjakan semuanya. Itu disebut sebagai namanya sah, Nah, sahih. lanjut. Nah, sedangkan yang berikut yang kedua ada lawannya dari sahih adalah fasid atau batil. Apa itu? Malam yaskut al qada. Ketika antum tidak apa ya, tidak mengerjakan semuanya, mengerjakan apa yang diperintah syarat. Dan itu apa namanya? eh, Kewajiban antum itu nggak tuntas gitu. Malam yaskut al qada. Nah, ini merupakan apa namanya? Definisi pertama dari kata fardun. Nah, ini seperti pensyarah kitab eh, kitab kitab Safinatun Najah, beliau juga menjelaskan mengenai apa itu fardun yang dimaksud oleh musonif kitab. Ini maksud yang pertama. Ya, silakan kalau ada diskusi lagi. Udah? Nggak ada? Oke. Kalau sudah, kita balik lagi ke semula. Fardun di sini tadi kita sudah selesai. Bahwasanya fardun di sini maksudnya adalah ahkam syarat. Yang kedua, bisa jadi kemungkinan musonif kitab memaksudkan eh, oke. Yang kedua, bisa jadi maksudnya musonif kitab yang dimaksud dengan fardun di sini adalah arkan atau rukun. Arkan atau rukun. Rukun itu kalau secara bahasa maknanya adalah tiang penyangga. Tiang penyangga. Jadi fardun di sini yang dimaksud adalah apa? Rukun. Jadi istilahnya adalah ruknun, rukun, tiang penyangga. Kalau bahasa berarti kalau kalau begitu sesuatu yang di situ dia harus ada pada wudhu. Kalau nggak ada pada wudhu maka wudhunya nggak sah. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya furud atau rukun. Jadi furud dul wudhu maknanya adalah rukun al wudhu. Jadi rukun wudhu. Hmm. Dah, ini yang dimaksud oleh fardun. Sampai di sini, coba ada diskusi atau ada pertanyaan nggak? Maka eh, makna yang pertama itu adalah fardu sebagai eh, Hukum syarat, ahkamu syariah. Yang uh-uh. kedua sebagai eh, Rukun, rukun. uh-uh. Itu makna pertama. Baik, pertanyaan berikutnya. Tat, kenapa kok ulama fikih itu kalau sholat itu rukun sholat, tapi kalau di sini kok bukan rukun rukun wudhu, tapi kok furud dulu wudhu? Itu kenapa, Tat? Nah, jawabannya begini. Sholat itu dari apa namanya? Definisinya sholat adalah af'alun wa aqwalun muftatahun bitakbir muhtatamun bitaslim. Antum pasti nggak paham. Apa itu sholat? Sholat itu adalah perbuatan khusus
dan perkataan khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu definisi sholat. Definisi sholat yang insya Allah akan kita bahas. Nah, kenapa kok disebut sebagai namanya rukun sholat, nggak disebut sebagai namanya furdu sholat? Rukun sholat itu kenapa disebut rukun? Karena sholat dari awal takbiratul ihram sampai dia itu salam, semuanya itu seperti ini, seperti satu rangkaian. Yang kalau satu saja terputus, maka itu akan batal semua. Dan rangkaian terus bersambung, saling berkesinambungan. Nah, sesuatu yang saling berkesinambungan ini, itu ibarat seperti satu jasad atau satu bangunan. Nah, oleh sebab itu, maka sholat dibilang rukun, bukan furud. Nah, tetapi kalau di wudhu, dia itu setiap gerakan tuh beda-beda. Mulai dari membasuh muka, mulai dari membasuh kedua tangan, terus di situ ada mashu, ada menyapu sebagian kepala, ya kan? Ada membasuh kaki. Nah, itu semua merupakan pekerjaan yang mustakil, pekerjaan yang sendiri-sendiri gitu loh. Bisa dipisah-pisah. Makanya dalam istilah wudhu itu kita nggak dikenal dengan istilah rukun, tapi kita kenal dengan istilah furud. Tapi kalau di sholat, karena dia itu merupakan satu rangkaian, maka disebut sebagai namanya rukun. Nah, ini adalah bahasanya para fuqaha yang kita harus mengerti. Jadi, tahu perbedaan kenapa dinamakan rukun, kenapa dinamakan furud? Atau mau diulang lagi? Tafadhol. Sekali lagi Tat. Sekali lagi, oke. Rukun itu ibarat satu bangunan. Yang mana nggak boleh ada satu bangunan pun yang dia tuh runtuh. Yang dia tuh nggak dikerjakan, atau yang dia tuh nggak ada. Nah, sholat itu adalah sesuatu yang dimulai dari takbir sampai salam. Semuanya itu merupakan ibadah yang saling berkesinambungan. Kalau ibarat itu mereka tuh saling ada satu penyangga. Jadi penyangga bawah itu menyangga atas, menyangga bawah menyangga atas lagi. Ibaratnya takbir itu menyangga ruku, ruku itu menyangga itidal, itidal itu menyangga duduk di antara dua sujud, duduk di antara sujud itu menyangga sujud, ila akhiri sampai ke bab salam. Nah, itu para fuqaha itu mengatakan sholat itu seperti rangkaian bangunan kayak puzzle gitu loh. Yang antum harus terus susun. Karena kalau satu susunan saja antum gagal, maka sholat antum itu nggak sah. Nah, ibarat satu bangunan itulah, maka semua hal yang berkaitan dengan sholat itu disebut sebagai namanya rukun sholat atau arkanus sholat. Sedangkan wudhu itu diibaratkan sebagai suatu perkara yang nggak berkesinambungan. Nggak ada satu bangunan kayak puzzle tadi itu. Jadi dia satu gerakan tuh satu untuk satu, kayak satu set gitu loh. Dia nggak saling berkesinambungan. Nah, karena ketidak berkesinambungan satu dengan yang lainnya, maka wudhu dinamakan furudul wudhu dan bukan arkanul wudhu. Itu yang disebut sebagai perbedaan antara rukun sama furud atau ruknun sama fardun. Kalau misalkan masih nggak paham lagi udah nggak apa-apa lah, tinggalin aja lah, nggak apa-apa. Kalau masih nggak paham lagi udah tinggalin aja nggak apa-apa. Paham Tat, paham Tat. Nggak paham ya? Oke. Oke. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Kenapa kok yang dibahas pertama kali itu istinja? Yang kedua itu tentang rukun wudhu. Kenapa nggak air dulu? Padahal kan air yang paling penting. Betul? Padahal kan wudhu kalau nggak ada air nggak mungkin. Kan? Harusnya kan secara akal sehat kita mengatakan harusnya air dulu yang dibahas, bukan wudhu. Kenapa? Karena wudhu butuh air. Harusnya hukum tentang air dulu yang dibahas, baru hukum tentang wudhu. Sama. Harusnya juga sebelum kita istinja, kita harus tahu air yang kita gunakan.
sebelum kita istinja. Tapi kenapa kok bab istinja dulu yang didahulukan ketimbang bab-bab yang lain? Nah, jawabannya begini, kan, Mas Aldari dan juga Mas Ari. Kenapa bab istinja didahulukan daripada bab wudhu? Jawabannya adalah karena semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, baik perempuan maupun laki-laki, baik yang dia itu anak kecil maupun yang dewasa, baik yang dia itu berakal ataupun nggak berakal, semua pasti buang hajat. Semua pasti buang hajat. Dan kesemuanya itu membutuhkan penanganan untuk membersihkan hajat mereka. Maka dari sini didahulukanlah bab istinja. Baik ya. Oke. Yang kedua, kenapa kok bab wudhu didahulukan daripada bab air atau dari bab sholat atau dari bab-bab yang lain? Karena seseorang atau orang yang membutuhkan wudhu itu lebih banyak daripada orang yang membutuhkan mandi wajib. Misal anak kecil butuh mandi wajib nggak? Nggak perlu. Anak kecil umur 1 tahun, mungkin mandi wajib nggak? Nggak perlu mandi wajib. Orang gila perlu mandi wajib nggak? Ya nggak perlu dia. Karena dia nggak dihukum syara. Terus siapa lagi? Anak kecil lah, nggak jauh-jauh anak kecil. Anak kecil kan butuh wudhu, dia nggak butuh mandi wajib. Maka karena kebutuhan wudhu itu lebih banyak orang yang membutuhkan wudhu ketimbang mandi, maka didahulukanlah mandi, maka didahulukanlah wudhu ketimbang mandi wajib. Jadi ada alasan dibalik kenapa kok didahulukan bab antar bab itu. Jadi ada seseorang yang mendahulukan sesuatu itu karena kebanyakan orang itu kena kewajiban tersebut. Ingat nggak waktu pelajaran kita di awal, kenapa kok bab haji didahulukan daripada bab siam, bab puasa? Ingat? Ada yang ingat kenapa bab haji didahulukan daripada bab puasa? Jawabannya adalah sama. Kenapa bab puasa didahulukan dari bab haji? Iya, seperti itu maksudnya. Karena yang puasa lebih banyak daripada yang berhaji. Iya, karena yang terkena hukum syara terkait puasa itu lebih banyak daripada yang hukum syara terhadap haji. Maka didahulukanlah bab Puasa. puasa daripada bab haji. Puasa. Baik ya, sampai sini sudah jelas kenapa didahulukan antar bab. Jelas. Jelas. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Oke, yang berikutnya. Nah, tapi tadi Hmm. antum kan bahas kenapa didahulukan bab wudhu daripada bab air. Mm-mm. Itu tadi antum nyebutnya bab wudhu didahulukan daripada mandi wajib. Itu gimana relevansinya Oh gimana? gini. Tadi maksud Anda gini, kenapa kok wudhu didahulukan daripada ini? Kenapa wudhu didahulukan daripada mandi? Jawabannya gitu. Bukan kepada air, bukan. Kenapa kok wudhu didahulukan daripada mandi? Harusnya begitu harusnya jawabannya. Apa namanya pernyataan, bukan didahulukan daripada air. Tapi di sini bab air juga kan di 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 bawah ya. di bawah. Kenapa diterapkan di bawah? Nah itu mungkin nanti cobalah. Semoga Anda dapat jawabannya. Siap. Harusnya kan di awal gitu ya. Tapi yang bisa Anda jawab tuh begini. Karena wudhu ini, bab tentang wudhu itu lebih agung. Lebih pantas untuk ditaruh di awal. Maka didahulukan. Bab tentang kefarduan itu lebih agung, maka didahulukan dia. Itu maksudnya tadi San. Bukan, itu agak salah. Salah. Siap. Oke. Pertanyaan kedua gini San. Mas Ari, Mas Aldari. Antum terkena najis. Antum pengen wudhu misalnya. Antum dahulukan wudhunya atau bersihkan najisnya, atau antum bersihkan najisnya dulu baru wudhu. Bersihkan dulu Bersihkan. najisnya. Oke. Mas Aldari, kalau Mas Aldari sendiri. Bersihkan najis dulu, Ustaz. Oke. Nah, kalau antum memilih untuk membersihkan najis dahulu,
berarti antum mengikuti pendapatnya Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i itu berpendapat ketika ada orang yang bernajis, punya najis di tangannya, beliau bilang itu membersihkan najis dulu baru berwudu. Baiknya seperti itu. Yang kedua, kalau antum berwudu dulu baru membersihkan najis, berarti antum mengikuti pendapatnya Imam Nawawi. Nah, ini berarti masuk ke arok tadi ya, arok. Masuk ke bagian arok tadi. Jadi Imam Rafi'i itu mengatakan antum harus membersihkan najis dulu baru berwudu. Tapi kalau antum membersihkan wudu dulu baru membersihkan najis, ya nggak apa-apa. Apa dong, sah-sah saja. Atau berwudu dulu. Ya. Dalam hal ini ana condong kepada Imam Rafi'i juga. Iya. Oke, ana condong ya. Tapi nanti dalam beberapa keadaan ya, ingat pesan ana hari ini. Oke. Ketika ada pandangan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, maka didahulukan pendapatnya Imam Nawawi. Oke. Ini ibarat dua pertempuran pendekar mazhab. Karena apa? Tat? Karena Imam Nawawi itu punya karomah yang lebih hebat daripada Imam Rafi'i. Jadi lebih soleh Imam Nawawi ketimbang Imam Rafi'i. Ini kalau kata para ulama, bukan kata ana. Jadi nanti kadangan, insya Allah nanti ya, insya Allah sebelum masuk kitab Mukhtasar Abi Suja, ana akan perkenalkan antum dengan beberapa istilah-istilah dalam mazhab fikih, terutama mazhab Syafi'i. Nah, yang dimana nanti di situ nanti akan ditemukan ketika ada dua pendapat yang saling kuat, pendapat yang mana yang harus kita dahulukan. Nah, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi seperti yang pertama kali kita pernah sampaikan di bab Muqaddimah, dia merupakan muharir mazhab. Ini merupakan pendekar mazhab yang nomor satu. Kalau diibaratin Syafi'i itu punya bawahan, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini merupakan pendekar pertamanya. Nah, nanti di martabat kedua, nanti ada pertempuran antara Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi nanti mana yang antum dahulukan, Tat? Nah, itu juga tidak pertempuran juga nanti. Pertempuran, dan tanda kutip ya, pertempuran pendekar mazhab. Antum harus kenal itu semua. Nah, oke. Jawabannya, Tat, kenapa kok Imam Nawawi lebih soleh daripada Imam Rafi'i, Tat? Jadi Imam Nawawi, ketika beliau menulis kitab, beliau tuh orang yang paling berkah umurnya. Meskipun pendek umurnya, tapi kitabnya banyak. Dan hampir semua kitabnya itu menjadi pegangan umat muslim hari ini. Riyadus Sholihin. Siapa yang anak Riyadus Sholihin coba? Ila akhirnya. Arba'in Nawawi. Ilah. Jadi seperti itulah kurang lebih barokah yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu punya karomah. Karomah beliau itu apa? Jadi kalau setiap beliau menulis kitab, itu seluruh sekeliling tempat dia itu bercahaya semua. Imam Nawawi ketika nulis kitab, sekelilingnya itu bercahaya semua. Sedangkan Imam Rafi'i, Imam Nawawi ketika menulis kitab, tangannya itu bercahaya beliau. Tangannya beliau bercahaya. Jadi dengan bantuan cahaya itu beliau bisa nulis kitab. Tanpa bantuan listrik. Kita tahu bahwasanya dulu mungkin nggak ada listrik kayak kita hari ini. Jadi Imam Nawawi punya karomah ketika beliau nulis kitab, tangannya itu bercahaya. Sedangkan Imam Rafi'i ketika menulis kitab, itu sekelilingnya bercahaya. Nah, para ulama membandingkan, ini mana yang lebih soleh ini kira-kira? Imam Rafi'i atau Imam Nawawi? Jawabannya adalah Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Rafi'i itu bukan dirinya yang punya karomah, tapi sekelilingnya. Sedangkan Imam Nawawi karena dirinya sendiri yang punya karomah itu,
berarti dia lebih soleh daripada Imam Rafi'i. Dan makanya kenapa Imam Nawawi lebih didahulukan pendapatnya ketimbang Imam Rafi'i. Jadi dalam hal ini, dalam hal kesolehan, pendapat itu didahulukan. Sama-sama kuat, tapi mana yang harus kita kuatkan? Imam Nawawi. Oke? Oke ya? Baik. Sampai di sini. Ada diskusi lagi, silakan. Tadi sampai pertanyaan kenapa bab wudhu bab istinja didahulukan itu masih masuk bab ta'rif ya? Bab takrif, maksudnya bab takrif? Maaf, bab ta'rif. Maksudnya masih bagian ta'rif. Enggak. Maksud maksud antum gimana loh? Kan tadi ada bagan, Heeh. ya kan? Bagan ta'rif tadi batasnya sampai mana kan? Ya terserah antum, ana hanya memudahkan antum dalam pencatatan. Itu Tadi nanti antum bilang rekreasi antum pas. aja itu mah. Oh iya, siap, siap, siap. Itu kreasi antum aja. Kreasi antum aja itu memasukkan apa namanya? Antum memasukkan mana. Tapi yang tadi ketika ana bilang definisi, maka antum harus lihat definisi. Ketika ana bilang pendapat, maka antum harus tahu tempat pendapat. Ketika ana bilang hukum, maka antum harus tahu di bab hukum. Hukum wudhu sunnah, berarti antum tulis al hukmu al wudhu sunnah. Kapan wajib tat wudhu? Wudhu wajib ketika hendak sholat. Mau sholat. Nah, Oh gitu ya. Siap, itu siap, siap. paham ya. Jadi bukan masuk ke bab Paham, apa. paham, Ada lagi diskusi? paham. Nggak ada? Ini kalau misalnya dalam apa? Dalam hal fikih kontemporer ini kan apakah para pendekar-pendekar mazhab Syafi'i itu apa ya udah banyak pandangan nih dan memang sudah banyak pandangan mengenai fikih kontemporer dan bagaimana kita kadang mengambil hukum dari fikih kontemporer dari mazhab Syafi'i itu berdasarkan apa kesolehan para ulama ini Ustaz, gitu. Jadi saya sering sering misalnya kayak ngambil muamalah agak susah juga ininya. Jadi begini Mas. Ingat nggak yang pernah Anda bilang ke antum bahwasanya satu ibadah itu untuk satu pendapat? Oh, Pernah ya? Ingat ya? Ingat nggak itu? Nah, Ustaz. Nah, Ya, ya. ketika antum merasa pendapat yang lebih kuat adalah dalam masalah itu adalah A, maka antum harus ngikut A. Dan antum nggak boleh mencampur adukan antar pendapat. Ini masalah selera hati kita. Tapi bukan seenak-enaknya kita pengen ngambil A, B, C, D nggak. Tapi kita menurut pendapat kita yang lebih kuat tuh A. Maka kita ambil lebih A. Ketika pendapat B yang lebih kuat, makanya udah B yang kita ambil. Gitu. Jadi nggak perlu antum apa? Jadi nggak perlu kita tuh disibukkan dengan mana yang lebih kuat. Udah kita lihat, kita bukan lihat kesolehan lagi, mana yang menurut kita lebih kuat gitu aja. Menurut kita lebih kuat. Atau antum punya pertanyaan lain lagi, Mas? Ya, karena kadang kalau apa melihat yang kontemporer ini kan ya mungkin saya yang kurang baca atau gimana, udah pasti banyak dari ulama mazhab Syafi'i kadang kan permasalahan kontemporer kayak sekarang kalau saya di muamalah itu kan ada kayak ya hukum-hukum GoFood lah atau hukum-hukum Hmm. nanti yang ijarah-ijarah yang lain itu kan kadang saya agak umat juga Ustaz, kalau misalnya saya nggak dapat pandangan dasar gitu kan bahwa Oh, ya ini baik. kuat juga ya tapi kalau ngeliat dari sistem ini kayaknya gimana gitu jadi saya Nah, kalau apalagi kalau misalnya menurut pandangan saya kan yang memang sangat-sangat awam kan takutnya malah malah makin aneh gitu Ustaz. Ya, oke, baik, baik. Berarti gini aja, Mas. Berarti eh, kalau untuk antum saat ini berarti antum ini menurut pandangan Anda pribadi ya, antum pilih mana yang sekiranya itu bisa itu lebih kuat. Antum pandang kuat, itu ambil. Dan yang antum
kira-kira itu bisa antum anggap sebagai sesuatu yang paling hati-hati, juga ambillah itu. Nah, ambillah sesuatu yang menurut antum kuat dan ambillah sesuatu yang menurut antum itu paling hati-hati. Karena insya Allah ketika kedua hal itu yang antum pegang, insya Allah kita bukan termasuk orang yang mempermainkan hukum-hukum Allah. Karena kita mengambil yang paling kuat dan mengambil yang paling hati-hati. Ya, mengambil yang paling kuat dan mengambil yang paling hati-hati, Mas. Tadi Anda sampaikan. Ada lagi, silakan. Kan, cari. Waktu itu saya pernah dengar dari siapa ya? Jika ada pendapat itu, ambil pendapat yang paling berlawanan dengan apa yang kita inginkan gitu. Maksudnya ya, maksudnya yang pengen kita inginkan itu yang tentu yang mudah gitu tadi. Mm-mm. Maksudnya ambil yang paling sulit gitu atau gimana. Cuma lupa juga ininya. Waktu itu apa dapat 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 omongan itu kayak gimana. Mungkin Tapi tadi itu tadi eh, ambil yang kuat, lebih warok gitu ya. ambil yang lebih kuat dan ambil yang paling hati-hati. Itu ya, ketika memang kita dihadapkan dengan banyak pandangan. Baik. Sampai sini. Oke. Berikutnya yang berikutnya, al-wudu. Al-wudu. Wudu itu punya aturan atau punya beberapa eh, permasalahan. Wudu itu secara bahasa maknanya adalah ismun, sebuah nama untuk ligosli, untuk membasuh ba'dul a'dha, sebagian anggota tubuh, sebagian anggota ba'dil a'dha'i, sebagian anggota tubuh, sawaun akana, baik itu sawaun kana, baik itu dia dimulai dengan niat, baik itu disertai niat atau tidak disertai niat, atau tidak Membasuh apa tuh tadi? membasuh anggota tubuh yang disertai niat ataupun yang tidak disertai niat. Ismun ligos lil ba'dil a'dha, penamaan untuk sebuah basuhan. Basuhan siapa? Basuhan anggota tubuh, baik itu disertai niat maupun tidak disertai niat. Antum basuh sor, itu wudu. Secara bahasa itu wudu. Antum nyiram, nggak disertai niat, itu disebut sebagai namanya wudu juga. Jadi seluruh hal yang berkaitan dengan basuh membasuh, terutama basuh anggota tubuh, itu disebut sebagai namanya wudu. Baik dia itu pakai niat ataupun dia nggak pakai niat. Secara bahasa. Oke. Secara istilah gimana Tat? Secara istilah atau secara definisi secara syaratnya. Nah, ini antum masukin ke takrif baru. Oke. Apa itu secara istilah? Secara istilah dia adalah ismun. Dia adalah penamaan li ghosli, untuk membasuh al-a'dha, li ghosli a'dha'in, untuk membasuh anggota tubuh yang makhsusah, yang khusus, atau membasuh anggota bagian tubuh tertentu. Biniatin maksusah, dengan niat yang tertentu juga.
membasuh anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. Tentu dong kita pasti paham bahwasanya nggak semua anggota tubuh itu dibasuh saat wudhu, betul? Nah, Hmm. makanya di sini disebutin sebenarnya a'dhaun makhsusah biniyatin makhsusatin. Membasuh sebagian anggota membasuh bagian tertentu dengan niat tertentu juga. Nah, ini definisi ulama mengenai wudhu. Oke, pertanyaannya begini, Sal. Kalau dibilang membasuh, Tat, apa hukumnya orang yang nggak punya tangan sama nggak punya kaki? Nggak punya tangan deh misalnya. Bagaimana dia wudhu, Tat? Dia wudhu menggunakan kaki. Ya, bisa. Kalau dia bisa. Kalau nggak bisa, gimana, Tat? Sementara hukum syara itu apa namanya berjalan di atasnya. Punya kewajiban sholat dia. Bagaimana cara dia berwudhu, Sam? Bagi orang-orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya tangan deh, akhirnya dia nggak bisa wudhu. Maksudnya diwuduin, maksud Jawabannya ya diwudukan. diwuduin. Ah, Oh. Jadi anak kecil yang belum bisa wudhu itu orang tuanya harus mewudukannya. Untuk apa? Liyu'tad, untuk membiasakan diri. Jadi diwuduin. Sama seperti orang yang misalnya ada orang yang terakhir nggak punya tangan, ya dia harus diwudukan sama orang tuanya. Gitu. Berarti definisi goslin di sini atau membasuh di sini itu maknanya bukan membasuh berarti. Maknanya adalah inwisal, artinya mengalirkan air ke sebagian anggota. Agar apa? Agar ini definisi ini mencakup mereka yang nggak punya tangan dan nggak bisa wudhu. Harusnya itu adalah inwisal. Itu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah inwisal. Oke? Baik. Aqdo maksusoh. Anggota-anggota bagian tubuh tertentu. Oke? Seperti siapa aja? Telinga, apa? Wajah, tangan, kepala, kaki itu merupakan anggota bagian tubuh tertentu. Jadi nggak semua bagian tubuh itu apa namanya di dibasuh, sebagian-sebagian anggota tubuh saja. Yang terakhir adalah biniyatin maksusotin, dengan niat tertentu juga. Artinya kita harus berniat wudhu itu. Nah, nanti akan dibahas mengenai niat wudhu itu seperti apa. Hmm, Sampai di sini coba ada diskusi nggak terkaitan dengan wudhu ini? Berkaitan dengan definisi atau takrif dari wudhu. Mas Albari, Mas Ari, tafadhol kalau diskusi Ihsan juga. Oh, Tadi yang maknanya dialirkan air itu apa tadi? Gusla. Inrisal. Maksudnya di al-wudu ini apa tadi? Jadi ini Ghuslin. Goslin ini, Ghuslin. Ghuslin di situ artinya ini rislah. Inrisal. Oke. Jadi beda antara Goslin sama Guslin ya. Kalau Goslin, go pakai fathah, itu artinya tuh membasuh. Tapi kalau Guslin, itu artinya mandi. Ghuslin. Nah, Di situ Ghuslin. Goslin. Beda huruf, beda makna loh. Beda harokat, beda makna loh. Hati-hati. Sorof. Betul. Oke. Ini wudhu juga sama. Ada nanti istilahnya tuh ada istilahnya wadu, ada istilahnya wudhu. Jangan Wadu. salah tuh. Wadu. Wadu itu artinya tempat orang ngambil air itu namanya wadu.
wadu. Tempat orang ambil air itu namanya wadu. Tapi Diserap kalau ke wudhu, bahasa Indonesia jadi wadah. waduk, 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 Waduh, gede Aduh, banget. Waduh. bukan wadah kosongnya. Gede banget waduh. ya itu namanya waduk itu kayak gitu tempat air itu. Nah, itu Waduh. namanya waduk. Nah, waduk itu bahasa Arabnya waduk. Tapi kalau wudhu itu ya wudhu yang kita kenal. Baik. Oke, oke. Tadi apa? Ghoslin di sini artinya adalah in Inrisal. in Inrisal. 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 Inrisal artinya mengalirkan air ya katanya. Betul. Mengalirkan air. Ah. Inrisal. Inrisal. Mas Aldri, ada diskusi sampai sejauh ini sebelum kita lanjut. Ya, bahasa Arab enak juga katanya. Dia beda huruf satu tapi definisinya tuh nggak jauh-jauh dari situ. Enak kan? Ah, Air. Oh iya, Waduh, betul. enak gitu. Nah, iya betul sih. Betul. Itu nanti lah ya. Di bahasa Arab aja kita bahas lah ya. Nah, itulah bahasa Arab. salah satu kenikmatan Tokotul Arabia. salah satu kenikmatan bahasa Arab itu begitu. Dan bahasa Arab itu punya kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu itu dengan tepat. Maka tadi Tokotul Arabia itu pas banget. Kenapa dinamakan? Oke, baik. Nah, di sini anggota-anggota bagian tubuh di sini empatnya dimension Al-Quran. 4 dimension Al-Quran. Apa aja itu? Wajah, tangan, kepala, dan juga kaki. Ini yang dimention Al-Quran. Oke. Hanya satu yang dimention dalam hadis. Yaitu apa? Niat. Niat dimension dalam hadis. Tertib gimana tak tertib? Tertib dimension di Al-Quran dan di hadis. Artinya itu memang mansus. Artinya termaktub di dalam Al-Quran, termaktub di dalam hadis, dan termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi 4 ini, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh mau nyapu sebagian kepala, dan juga membasuh kaki, ini termaktub dalam Al-Quran. Sedangkan niat itu termaktubnya gak dalam Al-Quran, tapi dalam hadis. Sedangkan tartib, urutan, itu termaktub dalam Al-Quran dan termaktub dalam hadis. Oke, sampai di sini ada diskusi, pertanyaan? Nggak ada? Baik. Kita masuk ke bab yang paling panjang dari pembahasan syarat rukun wudhu ini adalah bab niat. Perhatikan. Ini agak panjang dan agak tricky, dan semoga antum dengan ini nanti antum ketika ngisi Ihsanul Amal bisa lebih jos lagi dalam menyampaikan ke umat. Oke, niat. Satu adalah furudul wudhu sittatun. Rukun-rukun wudhu itu ada 6. Pertama ada niat. Kedua ada ghuslul wajhi. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Yang keempat adalah mashur ra'si, menyapu sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Oke. Berikutnya, hukum wudhu itu, hukum asalnya wudhu adalah sunnah. Hukum asal wudhu adalah sunnah. Dia akan menjadi wajib ketika kapan? Ketika hendak sholat. Ketika hendak sholat. Dia akan menjadi haram kapan? Ketika wudhu menggunakan air yang gosok, air dari hasil gosok, hasil mencuri. Nah, itu adalah 3 hukum yang anak ketahui dari wudhu. Untuk makruh sama untuk mubahnya anak belum mengetahui.
Karena hukum asalnya adalah sunnah, ya berarti mubah nggak masuk gitu loh. Karena hukum asalnya wudhu sunnah. Gitu. Kalau makruh, untuk makruh Ana belum tahu, tapi yang pasti Ana tahu adalah pertama, dia wudhu akan menjadi wajib ketika kapan? Hendak sholat. Oke ya, ketika hendak sholat. Dia akan menjadi sunnah ketika kapan? Karena memang hukum asalnya wudhu sunnah. Dia akan menjadi haram ketika kapan? Haram ketika menggunakan air dari hasil mencuri. Wudhunya haram. Sah wudhunya tapi dengan dosa. Jadi hati-hati kalau wudhu. Wudhu itu harus pamit. Nanti punya tangga, teman-teman tangga punya keran di depannya tuh main sor aja langsung main tanpa izin dulu. Nah, itu tuh gosok namanya. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan wudhu tempat orang. Kalau di masjid boleh antum sembarangan wudhu karena memang itu kepemilikan umat. Tapi kalau misalkan keran orang antum pakai untuk wudhu, antum harus izin dulu. Hatta sekalipun antum di rumah orang itu harus izin. Nggak boleh sembarangan, izin dulu. Nggak boleh langsung main sor gitu aja. Jangan. Izin. Apalagi di rumah orang. Tat ini kan air nyatatnya. Heeh. Kalau di masjid-masjid itu kan biasanya ada beberapa masjid yang tempat wudhunya itu terpisah gitu ya dari komplek masjidnya. Heeh. Jadi ketika mau ke tempat wudhu itu harus pakai sendal. Nah itu biasanya kan kita safar kita pakainya sepatu tuh nggak pakai sendal. Nah kalau minjem sendal orang tapi nggak minjem nggak bilang gitu misalnya di situ itu termasuk batal juga nggak wudhunya? Ya, itu beda San. Itu bukan hukum wudhu berarti. Itu hukum meminjam tanpa izin. Oh ya sih. Beda Oh, ini. Beda kasus. Jadi kita menghukumnya per kasusan. ya ini airnya berarti. Ini airnya yang Kalau menjadi. di masjid tadi berarti kan nggak usah izin ya Tat ya karena memang sudah diperuntukkan untuk wudhu. Nggak Tapi perlu izin. selain di tempat lain harus izin. Izin pasti. Oke. Nah, kalau di Mesir itu San, Mas Ari, itu dia itu jadi di setiap daerah, setiap tempat itu dia punya sabil namanya. Sabil itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu adalah tempat ngambil air. Air minum kita jadi bisa ngambil di sabil itu bisa bisa sambil minum, bisa wudhu juga. Jadi di setiap tempat tuh ada sabil dan itu diperuntukkan untuk umum. Itu wakaf kaum muslimin kepada umat. Nah, kalau di Indonesia Anda nggak menemui itu. Tapi di Mesir Anda menemui. Dan antum ketika nanti ke Mesir pasti akan menemui itu. Jadi setiap jalan-jalan tuh dia tuh punya sabil. Jadi di sini tuh antum nggak perlu takut kehausan. Pasti ada aja minumnya. Nah, itu uniknya di sini tuh gitu. Oke, lanjutlah ya. Lanjut. Berikutnya adalah niat. Niat itu apa, Ustaz? Niat secara bahasa maknanya adalah al-qasdu. Secara bahasa, niat adalah al-qasdu. Artinya adalah maksud. Mak maksud. Yang kedua, secara syara adalah qasdu syai', maksud sesuatu muqtarinan yang yang bertautan dengan bi awwali fi'lihi, dengan awal pekerjaannya. Qasdu syai'in muqtarinan bi awwali fi'lihi. Jadi ketika kita hendak melakukan sesuatu, pertama kali kita mengerjakan itu kita niat. Misal dalam wudhu, kita niatnya di mana San? Kalau wudhu, ketika kapan? Wah, udah nguap-nguap aja tuh. Basuh muka. Membasuh muka kan? Oke. Pertanyaannya adalah, pas kita membasuh muka, pas kita membasuh muka atau pas kita di awal pengen basuh?
niatnya itu? Kapan? Di Basuh muka. sebelum ngidupin keran. Takut lupa gitu. Lupa niat. Tapi di sini Ya kan ya perhatikan, gimana tuh? perhatikan San, perhatikan di sini disebutin qasdu syai, maksud sesuatu Ber- yang bertautan dengan bertautan dengan perbuatan pertamanya. perbuatan pertamanya. Berarti kalau antum perbuatan pertama itu Ngidupin keran. ngidupin keran, berarti itu Berarti antum nggak ngidupin keran masuk fardu wudhu. fardu wudu. Pertanyaannya apakah dia masuk fardu wudu? Enggak, San. Enggak. Oke. Kapan kapan niatnya kita? Pas waktu pas waktu kita basuh muka. Itu niatnya. Pas kita Basuh basuh muka muka. jadi pas bukan basuh tangan ini tadi. Nah, oke, menarik nih pertanyaannya. Gini, Tat. Oke, boleh nggak Tat kalau kita niatnya itu pas waktu basuh tangan? Jawabannya boleh. Perhatikan, perhatikan. Ini perhatikan, jangan sampai salah dipahami. Perhatikan ya. Kita boleh niat pas waktu basuh tangan. Oke. Ketika kita niat basuh tangan dan itu kita terus bersambung sampai membasuh muka, maka itu sah niat kita. Oke? Karena nanti niat itu nanti punya syarat dan ketentuan yang berlaku. Akan tapi ketika antum membasuh tangan dan antum niatkan wudhu, wudhu antum dan niat antum itu masih terus berlangsung sampai membasuh muka, maka sah wudhu antum. Akan tapi antum kehilangan satu. Kehilangan apa, Tat? Kehilangan sunnah wudhu. Membasuh tangan tuh sunnah. Berkumur-kumur sama memasukkan air dalam hidung itu sunnah. Dan ketika antum meniatkan di awal, antum kehilangan sunnah. Lalu gimana, Tat? Supaya kita dapat sunnah, dapat juga wudhunya. Jadi hal yang pertama kali antum lakukan adalah antum niat sunnah wudhu dulu. Jadi nawaitu sunanal wudhu'i. Aku niat sunnah wudhu. Membasuh tangan, membasuh terus ini masukin kumur-kumur sama memasukkan air dalam hidung. Nah, ketika hendak berwudu, Bismillahirrahmanirrahim, ambil berwudu, kita niat nih, niat. Nah, pas kita membasuh itu, hadirkan niat dalam hati. Nawaitul wudu'ah, langsung. Oh, gitu. Tapi kalau antum wudu dulu, baru antum niat, nggak sah wudu antum, harus diulang. Misalnya lagi pas di tengah apa pas udah wudu nih, atau pas sebelum 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 wudu antum sudah niat dulu, belum belum itu juga nggak sah juga. Sebelum ataupun sesudah membasuh itu nggak sah. Jadi yang tepat itu gimana? Tat? Yang tepat ketika antum pas banget tuh, pas banget membasuh kedua membasuh wajah antum. Sama kayak niat sholat pas takbiratul ihram itu tadi. Jadi Ya pas betul. dilakukan sambil niat gitu ya, gitu ya. Ya, Jadi bersamaan ya. bersamaan. Jadi pas banget persamaannya. Oke. Jadi mafhum ya sampai sejauh ini ya. Jadi sebelum antum wudu, antum niatkan untuk sunnah wudu. Niat sunnah wudu, membasuh tangan. Kan sunnah wudu itu. Istinsyak, terus madmadah, berkumur-kumur, memasukkan air. Itu merupakan sunnah wudu. Dan ketika wudu baru bebiar. Baik, sampai sini ada diskusi. Jadi sunnahnya dilakukan dulu di awal semuanya ya. Ya, di awal
awal fi'li. Ini kok jadi lupa urutan wudhu ya? Ya udah ini urutan wudhu ini. Anda biasanya gimana sih? Tadi subuh gimana ya? Iya, jadi lupa malah. Biasanya kan Kalau muka dulu baru kumur-kumur gak sih, Mas? Ya, nggak ada ceritanya San. Kumur-kumur baru muka. Iya ya. teori Ya kan makanya misalkan lupa nih. Jadi yang pertama Jadi itu kalau ada ini ya biarin aja dilupa. Ini yang pertama yang apa yang urutannya tadi ya berarti tadi. Jadi urutannya yang pertama sunahnya dulu sunahnya baru dulu. basuh muka. Iya, telinga, basuh telinga itu dia sunnah apa apa wajib kan? Apa rukun wudhu? Basuh telinga. Yang wajibnya setahu ini apa? Kepala. Ini heeh. Berarti Gimana sunnah tuh? ya, betul. Sunnah juga ya sunnah dia. Tapi dilakukannya di tengah-tengah gitu. Iya di tengah-tengah. Dia tetap dapat hukum, dapat dapat sunnahnya wudhu dia. Tetap ya tetap. Oke. Tat, niat wudhunya gimana Tat? Nah, gitu. Wah itu. Nah, antum terserah. Antum bisa niat wudhu berbagai macam wudhu. Maksudnya gini, ketika nih perhatikan ya, perhatikan. Ini perhatikan banget. Hmm. Ketika antum wudhu, niatnya adalah yang simpel aja. Nawaitul wudu'ah. Aku niat wudhu, selesai. Atau nawaitu furudal wudhu. Aku niat eh, apa, wajibnya wudhu. Atau nawaitu wudhu alirofil hadasil asghari fardalillahi ta'ala yang agak panjang. Tafadol silahkan. Aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Karena Allah Ta'ala. Nah, nanti niat ini nanti punya 7 hukum. Punya 7 persyaratan. Yang nanti akan kita detailkan di sini. Tapi yang pertama kali yang mau Anda sampaikan ke antum adalah antum boleh niat wudhu dengan tadi ya. Nawaitul wudu'ah, aku niat wudhu. Yang kedua, nawaitu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil misalnya. Atau nawaitul wudu'a listibahis sholah. Aku niat wudhu untuk apa namanya, untuk diperbolehkannya sholat. Atau nawaitul wudu'a likiraatil Quran. Aku niat wudhu untuk apa namanya, baca Quran. Ila akhirih. Oke, pertanyaannya begini San. Mm-mm. Kalau kita niat wudhu, tapi kita niatkan untuk baca Quran, boleh nggak wudhu kita itu dipakai untuk sholat? Antum pernah bahas ini. Boleh nggak Mas? Ari, Gak boleh kayaknya kan. hmm, Tapi ketika wudhunya untuk sholat boleh buat baca Quran apa gitu ya? Ini lupa. gimana Mas Ari? nah ini belum Ustaz. Belum Belum. dengar. Antum pernah bahas di Bidayatul Hidayah seingat nanti. Oke, Toy. Mas Ari dari bilang nggak tahu, Mas Aldari. Ini belum tahu juga nih Ustaz. Baru dengar juga. Jawabannya gini, kalau antum niatkan untuk sholat, oke, antum boleh baca Quran dan boleh sholat. Nah, Ya. Tapi kalau antum niatkan untuk baca Quran, maka nggak boleh itu untuk sholat wudhunya. bener kan? Jadi hati-hati dengan perkara niat tuh. Makanya ini perhatikan dulu, niat tuh hati-hati, benar. Hati-hati niat. Oke, yang kedua gini Mas. Mas Ari, Mas Aldari sama Ihsan. Antum tadi udah wudhu misalnya. Wudhunya nawaitul wudu'ah. Wudhu dan niat wudhu. Baik. Oke ya. Terus tiba-tiba antum nggak inget antum itu masih punya wudhu atau tidak. Nah, niat antum kedua itu kira-kira niat wudhu atau niat memperbarui wudhu? Memperbarui itu. Memperbarui wudhu. Sementara antum udah nggak inget Mas. Antum batal atau enggak? Kalau yang pernah Anda dengar sih lebih baik dibatalin langsung sekaligus. Nah, Itu batalinnya gimana? Batalinnya gimana? ya ada Paksa kentut Mas. Paksa kentut. Enggak. apa bisa ya maaf nih Ustaz, memegang kemaluan sendiri. Itu yang pernah Anda sampaikan ke antum kan? ayo, ayo. Itu Mas Aldari yang pernah Anda sampaikan ke mereka, Mas. Jadi
Pertama gini Mas Aldari, ini mungkin Mas Aldari baru dapat ya. Itu, waktu itu anak pernah sampaikan di kitab Bidayatul Hidayah. Jadi gini Mas, ketika kita wudhu dan kita itu lupa kita tuh masih punya wudhu atau tidak, sementara kita pengen wudhu dan ketika kita niatkan rafil hadas, kita nggak berhadas, maka batal itu niat kita, salah niat kita untuk mengangkat hadas, sementara kita nggak berhadas. Yang kedua, ketika kita tajdid wudhu, ketika kita ingin berniat memperbarui wudhu, sementara kita nggak tahu nih, kita itu batal atau tidak. Karena kalau kita niat nawaitu ujadidul wudhu, aku niat untuk memperbarui wudhu, sementara kita nggak punya wudhu, maka wudhu kita juga batal. Kita serba salah. Nah, solusinya adalah apa? Solusinya kita pegang kemaluan untuk membatalkan wudhu. Itu solusi paling pamungkas, Mas Aldari. Untuk kita terhindar dari was-was. Gitu ya. Jadi perkara niat itu menjadi suatu perkara yang sangat penting untuk lafaz, untuk dihadirkan dalam setiap aktivitas kita. Baik. Oke. Permasalahan ketiga, San. Permasalahan ketiga. Oke. Ulama bilang gini, San. Seluruh hukum-hukum syara, seluruh beban hukum syara, oke, tidak akan pernah dihitung sebagai ibadah kecuali dia niatkan. Contoh misalnya, bayar hutang itu adalah sebuah ibadah. Bayar hutang itu ibadah. Tapi Gimana ketika tadi Tat? Ketika nggak diniatin apa seluruh ibadah, seluruh beban hukum syara, ketika seluruh antum beban. hukum syara akan dinilai ibadah ketika diniatkan. Oke, Oke. Ya sudah itu aja. Berarti kalau nggak niat berarti berpahala nggak dia? tadi bayar utang misalnya. Nah, misal bayar hutang. Ketika Mas Ari punya utang sama Ihsan 100.000 misalnya. Mas Ari punya kewajiban membayar utang. Ketika Mas Ari itu bayar utang, nggak meniatkan untuk membayar hutang, jadi cuma ngasih doang, itu Mas Ari nggak dinilai ibadah. Itu disebut sebagai namanya turuk atau tarkun. Tapi ketika Mas Ari membayar hutang, diniatkan ibadah, maka itu terhitung pahala. Jadi ketika ngasih ke Ihsan, hadirkan niat. Aku niat membayar hutang ya Allah, hadir. Sama seperti Ihsan tadi malam, ngingetin ke kita semua. Diniatin untuk itu. Nah, ketika ketika niatnya di malam, tapi kerja apa apa namanya melakukannya di pagi hari, itu namanya niat bukan San. Niat, Jawabannya itu namanya azam. 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 Ya. Jadi niat itu apa tadi? Qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'li. Jadi, Oh iya, oke. ya. Mafhum. Tat, kalau puasa gimana, Tat? Puasa kan bukannya kita di malam hari, Tat. Kecuali puasa. Puasa itu awal kita niatnya, baru apa namanya pelaksanaannya. Berarti apa gimana kita bahasnya? Ketika maksud itu dinyatakan di malam hari, tapi perbuatannya dilakukan di pagi hari, berarti maksud tadi terhitung sebagai Azam. azam. Mm-mm. Tapi ketika maksud itu Bab puasa, diazamkan, ketika maksud itu dinyatakan bersamaan dengan perbuatan itu baru disebut niat gitu katanya. iya betul. Kecuali puasa, Kecuali puasa. maksud atau qasdu. Iya. Baik. Nah, ini ada dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, itu bilang begini. Hukum talafuz niat. Hukum mengucapkan niat dalam ini, talafuz.
Ini kalau kata para ulama ya, ketika orang niat eh, ntar dulu, ntar dulu. Yaudah deh, ntar deh, ntar. Itu dulu aja ntar. Sebelum kita masuk ke pembahasan niat, ada lagi diskusi yang lain. Ntar, setelah ini, ya, Anak coba pengen ngerapihin lagi maklumat kita. Oke, Ada pertanyaan seputar niat ini? tar. Ternyata. Karena pengen ngerapihin beberapa perihalnya. Ada diskusi? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, ini terakhir, niat itu ada 7 pembahasan. Niat ada 7 pembahasan. Pertama, mengenai hakikat niat. Hakikatun niat. Hakikat niat. Kedua, mengenai hukum niat. Hukmu niat. Ketiga, mengenai tempat niat. Mahalun niat. Tempat niat. Yang keempat, mengenai waktu niat. Zamanun niat. Waktu niat. Yang kelima, mengenai syarat-syarat niat. Syarat niat. Yang keenam, mengenai maksud niat. Ini pembahasan tentang niat. Niat doang. Atau niat aja. Niat panjang tapi. Iya. Panjang Iya. emang. Oke. Udah? Oke. Hakikatun niat. Dan ini pembahasan terakhir kita. Pembahasan terakhir kita. Niat tadi, hakikatnya tadi yang seperti yang bilang ke antum. Bahwasannya dia itu adalah qasdu secara bahasa, dan secara istilah atau secara syara itu adalah apa? Qasdu syai' muqtarinan di awali fi'il. Yang kedua, hukum niat. Hukum niat itu ya, hukum niat secara syara hukumnya adalah wajib. Kebanyakan hukum niat adalah wajib. Kecuali di satu keadaan. Kapan tak? Ketika hendak memandikan jenazah. Ketika hendak memandikan jenazah. Itu niat dihitung, hitungan niatnya sunnah. Oke? Ketika Mas Ari memandikan jenazah misalnya, niat. Nah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kebanyakan hukumnya adalah wajib. Oke? Ulangin lagi, hukum niat kebanyakan adalah wajib dan sunnah ketika kapan? Ketika kita memandikan jenazah. Hukumnya baru sunnah. Baru kita berniat. Oke, yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah tempat niat. Niat itu tempatnya di mana, San? Hati. Hati, jawabannya betul. Tempatnya di hati. Oke, ada orang yang melafazkan niat. Talafuz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Sama kita. Boleh nggak kayak gitu, San? Jawabannya boleh. Buku boleh. Boleh. Oke. Untuk menguatkan hati, maka boleh diucapkan. Tapi ingat, kalau mengucapkannya dengan jahar, dengan lantang, maka itu pada perbuatan yang bid'ah. Maka itu perbuatannya bid'ah.
Niat sholat juga sama. Antum niat cuma sekedar antum denger aja. Didengar sama telinga antum. Tapi kalau antum lantangkan niat sholat itu bid'ah. Antum sering dengar kan orang Allah, bid'ah itu. Bid'ah. Karena Kalau talaffuz itu tat imam apa? Imam sholat kan sering sih dia ada yang apa baca nah, niatnya sholat fardu. Itu kan kedengeran satu satu saf kedengeran. nah, itu bergantung San. Itu kita lihat keadaannya San. Keadaan dia lagi pegang mikrofon atau tidak. Kalau enggak, Ya kalau enggak berarti dia jahar hitungannya. eh, berarti boleh tapi sir gitu ya. Ya, tapi ya disuruh denger kita aja Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja kayak deket aja gitu loh. Jangan dilantang gitu. Tapi kan ketika sholat apa ya? Ya nggak bisa lah kan lagi Allahu Akbar Bisa San. sebelum ya apa gimana? Ya, kan Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi misalnya usolli fardhu subhi rakaatain mustabidati berarti ada nilai ta'ala. Kan Allah itu kan hadir dalam niat kita. Enggak, maksudnya kalau sambil diucapkan. Ucapkan Itu itu tentu nggak bisa lah San, nggak bisa Ya, tentunya. makanya aja. itu kan. Nggak bisa, nggak bisa. Nanti Jadi itu gimana Tat? Jadi ketika apa? diucapkannya sebelum sebelum itu gitu. Tadi imam Ya, sholat itu kan mengucapkannya sebelum itu. ya sebelum Ya, itu, biasanya ya sebelum imam itu. Heeh. diucapkan, nah, habis itu ya, baru takbir. Nah, mungkin di dalam sebelum Mm-mm. itu kuatkan dan takbirnya itu niat yang sesungguhnya dalam hati. Nah, itu kalau itu ya begitu Gitu nggak ya. apa-apa Jadi gitu. buat memantapkan hati, tapi nanti pas takbirul ihram dalam hatinya dia niat lagi gitu ya. Ya, betul. Nah, Itu yang bid'ah boleh tuh ya. gini, San. Bid'ah tuh gini, misalnya kalau di masjid-masjid. Nawaitu sauma ghadin an ada gitu itu kan? Itu Itu kan? ini Itu ada Itu, bid'ah nah itu. kayak gitu maksudnya. Dolalah. tetap Enggak, itu bid'ah hasanah, San. Udah dolar. siapa tahu Tidak yang belum sesuai, tidak sesuai niat. sunnah. Betul, betul. Jadi bid'ah itu ada Tuh, dua. Ana pernah bilang ke antum, bid'ah itu ada dua, ada yang dolalah, ada yang hasanah. Jadi nggak semua Tat, orang kalau bid'ah itu kalau ini Tat, kalau apa zakat kan sak- salaman kita. iya, ya udah dihadirkan aja di niat itu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu ta'ala. Nah, Nikah. nikah, Iya, kayaknya nikah itu kan ada niatnya gitu ya. Pas ini tapi dia bukan apa termasuk sih yang rukun. Itu bukan termasuk syarat atau syarat sahnya nikah dan syarat sehatnya nikah, enggak. Ya niatnya oh niat iya, aja, diniatin aja. Hadirkan niat itu. qabil tuh an nikahu apa apa itu lupa Qabil nih. tu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkuri halan. Apa itu? Itu niat bukan? Itu Itu apa? bukan, itu mah ijab qabul, lafaz ijab qabul itu mah. Beda ya. Oke. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Nantilah ngajarin lah. Ya, siap, siap, siap. Terus Tat, eh kalau muazin, Bilal pas sholat Idul Ada Fitri gitu-gitu. ah, Nah, itu kan ada Bilalnya kan gitu. hmm. Itu kan cuma ngajarin aja apa gimana itu boleh juga nggak? Cuma ngajarin maksudnya. Mengingatkan jamaah karena ini sholatnya setahun sekali, takutnya niatnya lupa segala macam. Niatnya nawa Ya itu itu beda, berarti kan beda beda usolli beda ya. konteks bukan beda konteks beda. Ya, siap, 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 Oke, siap. Memastikan saja. oke. Beda konteks sih. Oke, gimana Mas dari diskusi Oke. Mas? ya, saya bingung juga kadang di masjid itu kan yang nautis semua godin itu tiap tiap malam Ustaz. Gimana bilanginnya gitu ya. Enggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Gede Mas. Itu banget. nggak usah di Bid'ahnya bid'ah hasanah kok. bid'ah Tenang. hasanah kok itu, bid'ah Oh, itu hasanah. nggak apa ya. Bid'ah hasanah itu nggak apa-apa. Tadi Nggak dalam masuk khawarij. iya nggak masuk. Apalagi nggak masuk zanadikah juga zindik juga enggak ya. Itu hasanah Mas. Jadi dalam rangka membiasakan satu, yang kedua dalam rangka mengingatkan, yang ketiga dalam rangka mendidik.
mereka yang belum mengetahui niat sholat, niat puasa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau selain niat yang nawa itu saum di misalnya eh, niat sholat kita gitu kan, mau sholat zuhur gitu ya, terus ada yang Mm-mm. ngucapin niat itu bid'ah hasanah juga apa bid'ah bid'ah gitu. Ya, ya apa ya? Kalau sholat kan agak ini ya, agak nggak kelihatan ya. Cuman memang baiknya Hmm, itu nggak sampai terdengar tetangga gitu loh. mm-mm. Wah, Iya iya nggak sampai iya terdengar. iya oke paham sih paham, paham. Oke ya. Yang Oke, paling sering ditemuin ya itu puasa tadi tuh ya. puasa lah ini. Oke. Terus waktu pelaksanaan niat. Kapan waktu pelaksanaan niat? Ketika Tadi di awal bersamaan dengan bersamaan awal dengan awal. nonton Heeh. atau fardunya. Oke. Terus yang kelima, bersamaan dengan awal ini tadi ya apa tadi awal fi'li, awal pelaksanaannya. awal pelaksanaan. Oke, yuk sekarang syarat niat. Yang ini agak panjang. Pertama, syarat orang niat itu pertama adalah dia itu harus berislam. Dia harus orang Islam. Syaratnya niat Login adalah dulu. ya, dia harus Islam. Yang kedua, dia harus me, apa ya? Mentamyiz, me, 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 membedakan niatnya itu untuk apa gitu loh. Harus memastikan niatnya untuk apa. Namanya tamyizun niat atau tamyizun nawi. Ini Islamun nawi, ini tamyizun nawi. Yang ketiga, ilmu al-manwi, al-ilmu bil manwi. Dia mengetahui apa yang diniatkan. Jadi yang pertama Islam, yang kedua dia memastikan Islamnya itu untuk apa, niatnya untuk apa. Yang ketiga dia mengetahui apa yang diniatkan. Yang keempat apa? Yang keempat itu adamul munafi, tidak ada sesuatu yang mencegahnya. Misalnya apa? Misal ada seseorang yang nawaitul wudu'a fi rafil hadasil aswari fadillahi ta'ala. Setelah setelah niat murtad dia misalnya. Ya sudah itu batal niatnya. Setelah niat murtad misalnya, batal. Tapi misalnya gini, misalnya lagi misal. Misal ada orang selesai wudhu, habis itu murtad dia, murtad. Selesai wudhu murtad. Wudhunya batal nggak? Terus dia kembali ke Islam lagi, login lagi. Wudhunya batal nggak kira-kira? Ada orang selesai wudhu, Gimana tadi ada orang selesai wudhu, oke? murtad Murtad dia. Habis itu dia login lagi. Batal. Batal nggak? batal. Jawabannya nggak batal wudhunya. Karena yang pembatal wudhu itu bukan, murtad itu bukan pembatal wudhu dia. Oh, Ya, ya, ya. Oke, gitu ya. Terus yang kelima adalah memastikan al-jazmu bil manwi. Memastikan apa? Harus niatnya itu benar-benar gitu loh. Nggak bercandaan. Jadi al-jazmu bil fi'lirnya harus pasti niatnya. Harus pasti niatnya. Al-jazmu bil manwi. Harus pasti niatnya. Nah, ini syarat-syarat niat. Islam, tamyiz. Tamyiz ini coba kayaknya apa ada yang salah ya? Tamyiz. Allahumma sholli ala sayyidina. Bentar. Tamyiz. Nah, enaknya anak di sini tuh
Karena ketika lupa bisa langsung ngambil kitab. Kalau di Indonesia nggak bisa kayak gini. Oke. Ar- Hmm. Tapi sembari nunggu, Tafadhol kalau antum ada diskusi pertanyaan silakan. Oh, afwan. Tamyiz di sini maksudnya adalah orang yang meniatkan itu sudah mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan antara antara kalau di anak kecil itu antara tangan kanan dan tangan kiri sudah bisa diperintah dan sudah mengerti tentang perintah dan sudah mengerti tentang larangan dan perintah. Nah, itu adalah tamyiz. Tamyiz di sini apa? Tadi salah Hana. Tamyiz maksudnya adalah anak kecil itu sudah mumayyiz. Anak kecil itu sudah mumayyiz atau seseorang itu sudah bisa membedakan antara yang kanan dan yang kiri, sudah mengerti tentang perintah dan larangan, itu namanya tamyiz. Nah, yang kelima adalah al-jazmu bil manwi. Artinya sudah pasti tentang apa yang diniatkan itu. Oke, yang terakhir adalah maksud niat. Jadi niat itu bertujuan untuk membedakan antara ibadah dan adah. Membedakan antara ibadah dan adah. Jadi membedakan antara ibadah dan adah. Misal, contoh begini, antum niat mandi. Mandi harus niat, oh iya tentu. Tapi niatnya untuk apa? Antum untuk mengangkat apa hadas besar atau mandi sunnah. Misalnya Jumat hari ini misalnya gitu. Antum harus niat itu mandinya. Mandinya nawaitu sunanal jumu'ah. Antum harus mandi. Nah, hari ini kan hari Jumat nih misalnya. Berarti harus niat tuh mandinya. Tapi kalau antum cuma sekedar mandi, biur, gobiur gitu aja, nggak dihitung pahala. Oke. Nah, itulah perbedaan antara niat. Adalah untuk membedakan Eh, antara mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Antum dulu pernah nyampein bahkan kalau bisa buka HP pun diniatkan gitu. Iya, betul. Supaya berpahala. Betul. Bahkan diniatkan seperti itu. Jadi sekarang tuh antum harus berniat semua harus diniatin. Ketika antum berjalan, ya Allah hamba niat untuk mencari nafkah, niat jalan. Supaya berpahala. Tadi yang Anda bilang di awal, tidak akan pernah, oke ya, dihitung pahala seseorang ketika nggak ada niat. Berarti penting ternyata. Iya penting. Misalnya kalau anak gampang. Misalnya anak kalau mau jalan berdua sama istri, misalnya niat aja, niat ya Allah untuk membahagiakan istri. Niat pahala. Gitu. Ihsan misalnya ya Allah niat untuk memasak untuk nenek, pahala. Karena itu niatin ibadah. Dan ibadah itu nggak hanya sebatas sholat, zakat, dan puasa haji. Enggak. Tadi kan Anda bilang bayar hutang juga pun nilai ibadah. Ketika kapan? Ketika diniatkan. Berbakti pada Jadi orang. harus Ketika kita diniatkan. biasakan ya Tat ya. Iya. Jadi kalau nanti udah biasa terus misalnya lupa pun mudah-mudahan Oh, sudah terhitung kebiasaan gitu ya. mudah-mudahan. Tapi harus diniatkan. Niat itu harus selalu hadir, Sam. Mm, mm. Harus selalu hadir. Harus dibiasakan. Iya. Minum juga pun sama. Minum, makan, mandi, jalan, terus Dari bangun ngobrol. tidur sampai tidur lagi lah Iya, biasanya. betul. Harus diniatin semua. Oke, jadi sepenting itu niat. Makanya pelajaran pertama kita tentang ihsanul amal tuh sangat tepat banget sih. Dan niat itu sepenting itu ternyata. Gitu.
Oke? Dan alhamdulillah selesailah pembahasan kita. Diniat aja. Karena nanti di muka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Di tangan juga nanti kita akan mengetahui gimana kalau tangannya diperban, gimana kalau tangannya putus. Kepala juga pun sama, gimana kalau kepalanya pelontos, kalau kepalanya cuma ada kecil. Terus misalnya lagi kalau perempuan yang dia itu berjenggot, itu gimana cara ininya? Nanti juga pun sama, pembahasan tentang kaki juga pun sama. Kaki kalau diperban gimana? Kaki kalau misalkan putus gimana? Apa yang harus dibasuh? Nah, itu semua nanti ada di pelajaran berikutnya. Tapi alhamdulillah kita sudah membahas tentang sesuatu yang paling panjang di bab niat sama bab wudhunya itu sendiri. Apa dulu sebelum kita akhiri kalau ada diskusi? Oh, cukup kan? Cukup ya? Cukup banyak atau cukup memusingkan? Ada pertanyaan cuma nanti habis ditutup aja. Apa gimana Mas Ari? Cukup Ustaz. Oh cukup ya, kita cukupkan sampai di sini. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la Subhanakallahumma ilaha bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.